Kok bisa ya Disdik mewakili permohonan maaf orang tua dari anak-anak yang memperolok anak Palestina? Kenapa bisa, Pak? Aduh, gimana Pak? Tolong dijelasin, Pak. Sama kita-kita nih sebagai netizen, Pak. Aduh, biar nggak mikir aneh-aneh, Pak. Aduh. Sedangkan anak-anaknya juga hadir, Pak. Membuat video klarifikasi permohonan maaf. Kenapa orang tuanya nggak bisa hadir? Apa karena takut diolok-olok netizen? Hah? Aduh. Duh, gue nggak habis pikir lah gimana ya. Tolong dah jelasin nih netizen. Kenapa kok bisa ya Disdik mewakili permohonan maaf dari orang tua anak-anak yang menghina anak Palestina? Aduh, gue nggak ngerti dah. Tolong dijelasin dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, masih berlanjut kita mereaction sebuah video viral yang dilakukan oleh 5 anak remaja tanggung sehabis mereka pulang ibadah minggu dan lalu mereka makan di restoran cepat saji, dan disitulah mereka melakukan sebuah penghinaan yang sangat luar biasa keji terhadap anak-anak Palestina. Ada beberapa poin yang akan kita angkat, yaitu poin yang pertama, ketika mereka itu melakukan perbuatan itu setelah mereka pulang dari ibadah minggu. Nah, nanti akan berkembang kepada apakah ini merupakan didikan yang mereka dapatkan di gereja setelah mereka melakukan ataupun mereka melaksanakan ibadah minggu tersebut. Dan poin berikutnya adalah tentang permintaan maaf mereka. Mereka sudah meminta maaf. Sebagai umat Islam, kita akan memaafkannya, tetapi proses hukum harus terus berlanjut, harus tetap berjalan. Tetapi bukan di situ permasalahannya. Mereka meminta maaf itu seolah-olah mereka hanya melakukannya sebagai syarat saja. Tidak ada niatan tulus ataupun keikhlasan atau bahkan penyesalan yang mereka katakan. Itu lebih mengarah kepada mereka ketakutan. Jadi penyesalan hampa. Dan poin selanjutnya lagi, ketika mereka meminta maaf, seharusnya mereka didampingi oleh orang tuanya, ataupun kalau perlu didampingi oleh pendeta di mana dia baru saja melakukan ibadah minggu tersebut. Itu beberapa poin yang seharusnya bisa kita cermati dan bisa kita dapatkan pelajaran dari apa yang dilakukan oleh kelima remaja tanggung setelah pulang dari ibadah minggu. Mereka melakukan sebuah penghinaan yang sangat keji terhadap anak-anak di Palestina. Nah teman-teman, kita akan apresiasi komentar dari para teman-teman semua ya. Dari Reza Jack, percuma permintaan maaf cuma secara lisan saja. Saya yakin setelah pembuatan video mereka mencaci maki, mereka nggak tulus. Dari Mas Kuri Tegal, maaf kalian sudah menyakiti hati kami umat muslim yang mencintai warga Palestina. Kalian sudah menjadi musuh kami umat Islam di seluruh dunia. Dari user, tidak cukup hanya meminta maaf, ntar besok begitu lagi. Gak pernah menderita seperti mereka, tidak cukup meminta maaf. Dari Syafaat, pulang ibadah langsung menghina Palestina. Darah kami mendidih mendengarnya. Keluarkan dari sekolah. Dari Muhammad Suharyadi, pantaslah kalau misalnya ada gereja izin buat dibangun ditolak karena bakal mendoktrin ajaran kebencian. Dari Herib SPD, ajaran kasih yang diperoleh dari sekolah minggu langsung dipraktekkan, sungguh hebat, langsung tenar. Dari Saif Khan, setidaknya kalaupun orang Palestina tidak satu agama dengan kamu, minimal jiwa kemanusiaanmu itu yang harus berempati. Tapi sebenarnya kalian berlima bukan manusia, kalian berlima binatang, makanya gak punya rasa kemanusiaan. Dari Saif Khan lagi, harusnya diproses hukum. Sebagai muslim saya sangat sakit hati, gak terima saudara kami disakiti. Ini bukan pelecehan lagi, tapi ini sudah menzolimi, menyamakan saudara kami dengan hewan, harus ditangkap. Dari Habib Muslim, wahai kalian orang-orang di luar sana, jika bertemu mereka, kerjain saja semau kalian.
karena kata maaf tidak cukup mengobati rasa sakit hati ini atas hinaan terhadap saudara seiman kami di Palestina. Dari min semimin, kalian harus juga meminta maaf pada rakyat dan bangsa Palestina, adab dan etika yang utama. Percuma kalian ikut-ikut sekolah minggu hanya untuk bersenang-senang tanpa ada empati sebagai manusia. Dari Bravia Store, dalam perang, mau agama apapun, mau suku apapun, korban perang paling parah adalah anak-anak dan wanita. Nah, ini perempuan berlima rasanya seperti bukan melihat perempuan kalau dilihat dari kelakuannya, gak ada empati. Jadi sepertinya ada doktrin kebencian terhadap agama Islam. Saya aja lagi lihat kucing ditabrak berdarah saja bisa ngeri. Nah, ini anak perempuan lancar sekali ngomongnya. Diusut deh gereja dan orang tuanya. Nah, ini 2 poin sudah tercakup di sini ya. Dari gereja mana dan orang tuanya kenapa tidak ikut serta di dalam mereka klarifikasi melakukan permintaan maaf tersebut. Harusnya pihak orang tua atau pihak gereja, setidaknya pendetanya, yang mana kelima anak ini baru pulang dari ibadah minggu, itu harus ikut serta klarifikasi meminta maaf. Jadi tidak hanya kelima bocil ini saja yang meminta maaf, melainkan juga didampingi orang tua dan pendetanya. Dari Abud Muhabar, ini bahayanya doktrin dalam tanda petik orang pilihan yang membabi buta, menyebabkan sisi kemanusiaannya mati karena tidak menganggap selain mereka itu adalah manusia, membenarkan perlakuan apapun terhadap selain mereka. Dari Karina Ponsel, konon katanya punya ajaran kasih, faktanya mereka barbar dan sadis, tak ada rasa peri kemanusiaan layaknya binatang. Dari Lukman, dari sekolah minggu di gerejanya kehabisan darah, daging dan tulang Yesus sebagai santapan untuk menebus dosanya. Akhirnya darah, daging dan tulang anak Palestina yang disantapnya. Dari BB Dejavu, mereka masih lugu dan polos, tapi doktrin yang diajarkan menjadikan tidak bermoral, dalam tanda kurung kasihan. Dari user, bagi kami orang Islam, persaudaraan dengan non-Islam adalah saudara kemanusiaan, mereka tetap saudara kami, tapi kalian sudah melecehkan persaudaraan itu. Dari Jebuk, semoga kalian dapat memetik pelajaran dari kejadian ini. Adik-adik, pelajari ajaran kalian dengan mengkaji Alkitab, jangan cuma mendengarkan ceramah gereja. Dari Samsung Sitompul, sesuai ajaran Islam, minta maaf penghinaan kalian 5 bocah bukan ke warganet, tapi minta maaflah ke 42.000 lebih warga Palestina yang telah wafat dibantai Israel. Dari Virus Black, Jiah langsung minta maaf, harusnya disuruh nginep dulu 3 hari di kantor polisi biar ada efek jera. Kalau langsung minta maaf nanti diulangin lagi kelakuan gilanya, nanti minta maaf lagi, nanti diulangin lagi kelakuan gilanya, nanti minta maaf lagi, terus saja gitu. Kalau enggak disuruh nginep di kantor polisi. Dari Nine Liar, saya orang yang tidak mempermasalahkan agama apapun yang mereka anut. Selama berkelakuan baik kita berteman. Toh saya sendiri diajarkan yang baik-baik oleh guru agama saya, tidak pernah menyenggol agama manapun. Saya punya teman Kristen atau apalah saya gak ngerti, dan bapaknya pendeta, kami sering main ke rumahnya dan semua welcome kok, dan saya pernah memasak untuk teman-teman di rumah teman saya itu. Tapi apabila ada seorang anak SMP sudah ngomong begitu, pasti ada doktrin dari lingkungannya atau media yang menyebarkan kebencian. Kalau mereka beribadah dengan benar tanpa menyinggung agama lain, pasti anak-anak itu gak bakalan sembarangan ngomong, atau juga pengaruh media sosial yang kurang difilter sama mereka. Dari Hilman Zaki, ingat suatu hari nanti kalian pun akan mendapatkan karma. Ingat itu wahai manusia yang gak punya moral dan hati nurani. Dari Khairul Saleh, maaf itu hanya sekedar ucapan bukan tindakan. Sedangkan mereka melakukan ucapan menghina Palestina dengan pengibaratan makanan. Kita tak butuh maaf karena tidak ada pengakuan dosa.
kita butuh tindakan yang menutupi dosa tersebut. User didikan untuk membenci sesama telah masuk ke otak mereka. Dari Agus Wijaya, mana ketawamu yang terbahak-bahak saat menghina? Jangan kasih keluyuran, kandangkan. Dari Erna Sari, tidak dimaafkan, sangat menyakitkan, penjarakan. Dari Husni Herawati, sekolah minggu memang itu yang diajarkan di sana, maka tak heran katanya ajaran cinta kasih, ajaran kebencian terhadap agama orang lain. Iya. Dari user, hasil kasih gereja Kewitang. Nah, ini masih tanda tanya, ini perlu diselidiki dulu. Gereja mana nanti kita akan cari tahu, cari informasi. Dari Nanang Turki, anak-anak Palestina juga ada yang beragama Kristen. Itu di Gaza, rumah sakit Kristen dibom Israel dan banyak anak Kristen Palestina menjadi korban. Di mana empatimu, hei Kristen-Kristen di Indonesia, atas penderitaan anak Kristen Palestina? Kristen tidak punya empati karena kebanyakan makan makanan haram dan tidak dididik tentang adab etika di gereja. Dari Kokoh Rahel, malu saya sebagai umat Kristen. Dari Jun, kecil-kecil aja udah nggak punya perasaan, nggak punya hati, katanya punya kasih. Di mana kasihnya? Kecil-kecil aja udah punya rasa kebencian, apakah nggak diajari kasih sayang? Dari Husniah SPDI, agama buat-buat ya begitu anak didiknya. Akhlak anak muslim jauh tinggi bagaikan awan dengan lembah. Anak muslim cara pakaian, ke masjidnya, di depan ustadznya, di jalan, di rumah, ketika tidur, ketika mandi, semua diatur akhlaknya. Dari Jufri, kalian memang diajarkan untuk membenci Islam kan? Ngaku saja kalian sudah enak hidup di Indonesia karena di sini mayoritas muslim, agama penjajah aja bangga. Dari user, mereka sudah ditanamkan kebencian terhadap Islam dan Palestina. Di sekolah minggu diajarkan cinta kasih, pret ajaran Tuhanmu. Dari user, muka kalian sudah dihafal, hati-hati kalian dengan sekitarmu karena banyak yang pro Palestina. Kalian sudah menyakiti hati orang Islam. Kirim salam sama orang tuamu ya, minta didik kalian jadi orang yang berguna. Dari Suhartoyo, mohon kepada seluruh pendeta supaya sampaikan ke jemaatnya bahwa masalah Palestina bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaan, dan yang jadi korban bukan hanya anak orang Islam, tapi juga anak-anak orang Kristen dan gereja-gereja yang dibom. Terima kasih. Dari Agus Santosa, harus ditindaklanjuti, laporkan ke Komisi Perlindungan Anak supaya dibina di sekolah anak-anak yang bermasalah, kalau nggak salah di Tangerang. Dan pihak pembimbing sekolah, gereja dan pendetanya harusnya minta maaf kepada umat Islam, khususnya umat Islam di Palestina. Dari Agus Marta, ajaran sekolah minggu pantesan kayak gitu udah besar jadi oten sang penghujat. Dari Surya Edi, selamanya mereka tak akan jerah selama mereka diajarkan menebarkan kebencian umat Palestina, berarti menghina umat muslim Indonesia. Dari Yuli Dwi Y, minta maafnya jangan di sini, sana ke Palestina, lihat gimana anak-anak dan korban-korban yang dibombardir tertimpa reruntuhan gedung, berpencar dengan keluarganya, dibina, ditatar, dikasih paham. Dari user, astagfirullah, ternyata engkau yang menghina saudara kami di Palestina. Penderitaan saudara kami di Palestina kau buat candaan. Orang tuamu tidak mengajarkan adab sesama manusia. Sedih, kalian masih bocah, namun membuat saudaramu sebangsa terasa pilu menontonnya. Astagfirullah. Dari Ibnu Kemal, minta maaf aja tidak cukup. Anda tidak tahu bahwa menyangkut Palestina dan Israel itu bukan cuma perkara agama saja, tapi kemanusiaan juga. Jadi please jangan jadi bahan candaan atau bahan olok-olokan. Harapan kami kalian masuk penjara di LPKA agar dididik arti moral akhlak dan agama serta pentingnya empati. Dari Dimas Hartono, ini nyata ajaran Kristen tidak menjadikan pemeluk Kristen menjadi pribadi yang baik di atas penderitaan bangsa Palestina.
Dari Fadilah Ahmad, sepertinya gereja-gereja Indonesia sudah mendoktrin kebencian terhadap Islam. Dari Ridwan Fauzi, mata pelajaran apa di sekolah minggu hingga anak remaja ini begitu bencinya terhadap Islam? Dari user, nggak pendeta nggak jemaatnya sama aja, sudah berbuat yang menyakiti hati banyak orang muslim baru minta maaf, nggak punya pikiran, nggak punya akal, itulah kalian para oten. Dari Sutoyo, segitunya ngebenci agama mayoritas di Indonesia, pulang habis ibadah langsung tancap gas. Dari Siti Sarah, enak lu anak-anak sekolah minggu menghina korban Palestina, tinggal di Indonesia mayoritas muslim, aman. Dari Herman Surabaya, masih kecil udah jadi penghujat, gimana kalau sudah besar? Dari Akang Ibeng, bukan setiap yang katakan adalah kasih dan mengasihi, mana kasihmu terhadap manusia, mana? Dari Zenberry yang pakai mata kaca, habis minta maaf, ditunggu Sumanto. Mau diapakan ini bang? Sama Sumanto mau dijadikan sebagai makanan yang sangat renyah gitu mungkin ya. Dari Tini Carla, ketawa dong bahagia kan, kenapa muka lecek? Selamat sudah populer atau viral. Dari user, menyakiti sebagian orang, banyak orang yang telah kalian sakiti, termasuk nama baik Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Gak lihat berita rumah sakit Indonesia dibom Israel, gak lihat anak-anak sebesar kalian tidak makan minum dan belajar hidup layak seperti kalian, empati dan otak sama dengan nol. Dari Broji, itulah aslinya orang-orang peminum darah Tuhannya sendiri. Kasih hanyalah tipuan belaka. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yohanes 6:57. Dari Nyonya Imah, minta maaf sama Tuhan Yu yang tiap sekolah minggu ketemu sama Yu, minta sama Tuhan Yu keselamatan. Kira-kira bisa nggak Tuhan Yu nyelamatin Yu dari bully? Izin gue kafir, begitukah ajaran agama Yu? Tulul parah. Dari Fleu, apa yang kita harapkan dari orang kafir di dunia ini? Jadilah orang yang terakhir tertawa. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 34. Surat Al-Mutaffifin ayat 34 kemudian Allah menjelaskan bahwasanya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan menertawakan orang-orang kafir pada hari kiamat, sebab mereka melihat dalam kurung orang-orang kafir mukanya menghitam dan penuh aib, dan kenyataannya yang paling akhir menertawakan mereka adalah termasuk orang-orang yang berhasil. Dari Aisyah Hara, mungkin mereka pulang dari gereja yang telah didoktrin untuk membenci Palestina, anaknya oten-oten. Dari Ridwan Dama, inilah agama warisan penjajah Belanda. Mereka tidak punya akhlak dan moral, padahal belum tahu bukan muslim aja dibunuh, Kristen pun dibunuh sama Israel. Dari Muntini, masih anak sekolah minggu aja sudah mulai kemasukan roh jahat, apalagi kalau sudah jadi pendeta. Mudah-mudahan dapat hidayah. Dari Will Kodek, beginilah hasil didikan para pendeta. Jangan bangong-bangong saudara, tidak harus menjadi Islam untuk mengerti adab dan rasa kemanusiaan. Dari Ari Setianto, inikah ajaran kasih yang diajarkan para pendeta di gereja? Kasihan sekali, masih anak-anak sudah tiap hari didoktrin ajarkan kasih, tetapi hati disirami dan diisi untuk membenci. Dari Jati, katanya ajaran kasih, mana cuma dibaca aja. Ajaran kasih itu hanya Islam yang punya, maafnya cuma di mulut aja, cuma karena ketakutan. Hanya Allah Maha Tahu, semoga Allah membalas biar mereka merasakan apa yang dirasakan orang-orang Palestina. Dari user, bercanda boleh, tapi mbok iya lihat-lihat dulu siapa dan apa yang kalian buat candaan. Maaf ini ya, yang kalian buat candaan itu bukan anak-anak sembarangan, tapi anak-anak pilihan dari Sang Pencipta
yang lagi berjihad demi negaranya. Bayangkan waktu kalian di usia seperti anak-anak Palestina yang kalian hina-hina. Bayangkan waktu kalian di usia seperti anak-anak Palestina yang kalian hina-hina lagi. Pain kalian bermain-main kah, bisa tidur nyenyak kagak kalian? Tapi lihat di sana, mereka bukan lagi main-main. Mereka lagi dihadapkan antara hidup dan mati, itu nyata. Kalian bisa lihat. Tapi maaf, kalau kalian tidak bisa itu semua, berarti mata hati kalian sudah mati. Tunggu karma aja buat kalian, cepat atau lambat pasti terjadi. Dari Agus Purwantoro, ajaran kasih peninggalan penjajah dasar oten. Dari Madi Malik, inilah cerminan ajaran kalian seperti ini, pulang sekolah minggu, kelakuan seperti ini. Buat apa kalian sekolah minggu kalau yang kalian dapat buat menghina? Ini terbukti ajaran kasih seperti ini, gak punya sopan santun, arogan, gak punya etika, muka pada pas-pas songong dikira menarik. Dari Malon Situmorang, kalian begitu mudahnya meminta maaf, tetapi sakit hati ratusan juta umat muslim tidak mungkin sirna seusai permintaan maaf kalian. Kami akan mengingat kalian, kami akan mengingat siapa orang tua kalian, kami akan mengingat pemimpin tempat ibadah kalian, dan kami akan selalu mengingat cara kalian tertawa di atas penderitaan anak-anak kami di Palestina. Dari Sukron Lillah, betapa memprihatinkan ajaran kasih yang mereka gembar-gemborkan, ternyata begini ajaran kasih mereka. Dari Farida Samawi, biasalah tampang pas-pasan jadi pengen viral, semoga makin viral sampai nyungsep. Tidak cukup dengan permintaan maaf, rasain dulu penderitaan anak-anak Palestina. Mudahan ada karma perbuatan kalian. Di Sidong Ayah, mungkin itulah ajaran kasih yang diajarkan pada sekolah minggu, bengis, sadis, dan kejam. Dari Fajar saja, dari kecil aja didikannya seperti ini, gimana kalau mereka mayoritas. Dari Sugiyarti Sumarto, anak cuplis sehingga makan babi, anjing, yang biasa makan itu adalah serigala, domba, onta, makan rumput yang nyeleneh, oten, segala dimakan. Dari Ponco Irwanto, orang Kristen darah Tuhannya diminum, daging Tuhannya dimakan. Pada saat acara minum anggur dan makan roti, apalagi manusia biasa. Dari Pondasi 4 Istri, mantap orang tuamu mendidikmu nak. Persilahkan keluarkan lisan dari kotornya hati. Ejek, hina, hujat, apapun yang kalian lakukan tidak akan berpengaruh buat saudaraku Palestina, sebab Tuhan mereka bukanlah omongan orang lain. Kalian lakukan hujatan sudah pasti dalam keadaan sadar. Maka kami pun sadar bahwa kami hanya ingin mendoakan kalian, semoga Allah cabut ketenangan dalam hidupmu nak. Dan janganlah kalian mati sebelum menemukan penderitaan di atas penderitaan rakyat Palestina. Amin, amin, Allahumma amin. Dari Asep Herdi, kasih pelajaran suruh minta maaf di kantor polisi, bukan diwakili sama dinas. Nggak habis pikir saya, itu dinas punya perasaan nggak? Dari Setiabudi, harusnya orang tuanya dan lembaga yang mengajari mereka kekerasan dan terorisme ikut meminta maaf karena tidak bisa mendidik anak. Lanjutkan ke proses hukum. Dari Desi Kartika Putri, beritanya sudah sampai jurnalis Gaza, sumpah bikin malu negara, gak tahu mau bilang apa lagi. Orang Palestina yang tinggal di Indonesia juga memantau berita ini, mereka melihat ini sakit hati sekali.